Semangat pagi di hari Rabu 30 Desember 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini menggunakan istilah Jawa dan digabung dengan satu kata dalam bahasa Indonesia. Cegah dahar lan guling, wujud kesetiaan. Secara harfiah, istilah cegah dahar lan guling berarti mencegah atau mengurangi makan dan tidur. Dalam konteks luas, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mengurangi makan dan tidur. Istilah dalam Alkitab adalah doa dan puasa. Masyarakat Jawa sangat lekat dengan tirakat atau lelaku. Jangan salah paham antara lelaku dan laku-laku. Laku-laku adalah sebutan bagi orang yang mengalami sakaratul maut dalam istilah teman muslim dan akan mati. Sedangkan lelaku adalah niat untuk bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa dan puasa. Tirakat atau lelaku menjadi sarana cegah dahar lan guling. Leksionari bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Hana, seorang nabi perempuan melakukan cegah dahar lan guling. Lukas pasal yang kedua ayat 36 sampai 40 memberikan catatan kepada kita demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, sedemikian upaya yang dilakukan Hana untuk cegah dahar lan guling sejak sepeninggal suaminya sampai berumur 84 tahun. Padahal ia hidup bersama suaminya hanya 7 tahun sejak perkawinan. Jika diperkirakan secara kasar, secara umum, umur paling tua seorang perempuan kawin adalah 25 tahun.
ditambahkan umur perkawinan sebelum suaminya meninggal 7 tahun. Berarti Hana berupaya melakukan cegah dahar lan guling sejak berumur 32 tahun. Itu perkiraan secara kasar. Atau jika dituakan lagi sejak umur 35 atau 40 tahun. Itu berarti Hana melakukan upaya cegah dahar lan guling lebih dari 40 tahun. Dengan demikian, upaya cegah dahar lan guling yang dilakukan Hana adalah wujud kesetiaan. Baik setia kepada suami yang telah meninggal, dan yang utama adalah kesetiaan kepada Tuhan. Anggota keluarga Allah, jika berbicara tentang kesetiaan, kurang apa lagi sih yang dilakukan Hana? Setiap hari selalu berada di bait suci, bahkan peribadatan yang dilakukan disertai dengan doa dan puasa yang tidak pernah putus. Barangkali pada waktu itu tidak banyak orang yang memiliki kesetiaan seperti itu. Apalagi kalau di zaman kita saat ini, di zaman teknologi dan informasi, semua dijalani sebagaimana orang yang masuk ke dalam suatu perlombaan. Siapa yang di depan atau siapa yang nampak menonjol, inilah yang diperhatikan. Sedangkan sebaliknya, yang di belakang atau yang rendah pada akhirnya kurang diperhatikan atau bahkan tidak diperhatikan. Orang setiap hari yang berada di dalam bait Allah sering dianggap sebagai orang yang berjalan lambat, sehingga jarang diperhatikan orang lain, apalagi disapa. Barangkali orang-orang yang demikian malah dijauhi karena dianggap orang aneh. Karena Hana sehari-hari senantiasa berada di bait Allah, lalu bisa saja dianggap sebagai orang aneh. Memang demikianlah keseharian orang yang berlaku setia. Terkadang dipandang aneh, malah sering dijauhi oleh orang lain. Contohnya, orang yang setia kepada Tuhan Allah sehingga senantiasa bersikap jujur. Orang yang demikian kemudian tidak mau menerima uang suap atau pembagian hasil dari korupsi, padahal koleganya yang lain kompak dan mau menerimanya. Oleh karenanya, orang yang tidak mau menerima akan disebut sok alim, sok suci, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya orang yang demikian tidak lagi diajak bergaul oleh koleganya, atau bahkan mungkin akan kehilangan teman-teman bisnis karena diajak untuk berbisnis kotor tidak mau. Anggota keluarga Allah menjalani kehidupan di dalam kesetiaan di hadapan Allah memang sering dianggap tidak wajar menurut pandangan manusia. Namun orang yang menjaga kesetiaan dipakai Tuhan untuk menceritakan atau menjelaskan maksud dan kehendak Tuhan pada manusia. Ayat 38 memberikan catatan kepada kita, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, yang dimaksud adalah Hana, dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sebagai anggota keluarga Allah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kesetiaan. Tidak hanya setia beribadah, puasa dan doa,
tetapi juga setia melakukan hal-hal baik sebagai wujud kehendak Tuhan. Persekutuan doa anggota keluarga Allah adalah sarana kita setia dalam ibadah, doa, dan puasa. Tatkala kita menemukan kehendak Tuhan dari kegiatan persekutuan doa anggota keluarga Allah, marilah kita juga setia mewujudkannya, melakukannya dalam tindakan nyata. Seperti Hana yang juga menyampaikan kehendak Tuhan tentang bayi Yesus yang baru saja lahir kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Karena sebenarnya setiap anggota keluarga Allah juga dipakai oleh Tuhan Allah mewujudkan kehendaknya, dan berbahagialah setiap anggota keluarga Allah yang bersedia untuk selalu dipakai oleh Tuhan, karena hanya Tuhan yang menolong dan memberkati. Amin. Anggota keluarga Allah dipanggil untuk setia beribadah, berdoa, berpuasa, mendekatkan diri pada Tuhan, tetapi juga mewujudkannya di dalam perilaku hidup nyata. Hal demikian jika kita lakukan hanya dengan mengandalkan kemanusiaan kita, pasti sangat sulit. Kehidupan di dunia ini seringkali berubah, tetapi yakinlah, percayalah bahwa Tuhan Allah mengasihi, Tuhan Allah akan menolong, dan Tuhan Allah yang memampukan. Kita tanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 331, Siang Malam Musim Tahun. Malam musim tahun, hilirkan timalannya, bayang-bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani jangka waktu dunia, tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya, tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selama-lamanya, di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman. Kau menjadi
Bapakku. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk setia beribadah, berdoa kepadamu, namun juga setia mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan, karena itu menjadi berita nyata bagi dunia tentang kehendak-Mu hendak menyelamatkan, kehendak-Mu untuk memperbaiki kehidupan dunia secara utuh. Tolong kami di dalam kami mewujudkan apa yang menjadi sabda dan kehendak-Mu melalui aktivitas kerja kami. Hari ini sepenuhnya Tuhan berkuasa. Bahkan kalau ada di antara kami anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi, Tuhan pun pakai kami. Tuhan tolong kami agar kami melakukan kehendak-Mu dengan setia. Di dalam keterbatasan kami, Engkau memampukan setiap kami. Anak-anak kami di dalam usia belajar mereka pun belajar untuk semakin mengenal akan kasih-Mu, kehendak-Mu diwujud nyatakan dengan setia untuk kebaikan bagi semuanya. Usia produktif di dalam menjalani aktivitas kerja juga kami haturkan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Sekarang tetap berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, menyerahkan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama di bumi pertiwi ini menjalani kehidupan bersama-sama dengan keberagaman, dengan keberbedaan untuk menggapai damai sejahtera bersama. Toleransi bukan hanya di dalam umat beragama antar anggota beragama, namun toleransi dengan kemanusiaan secara utuh, karena Engkau memakai siapapun, bahkan kami Engkau pakai untuk membangun kehidupan semakin baik. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan di suasana pandemi, tetap dalam naungan tangan kasih kuasa, pengayoman dan kebijaksanaan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di suasana pandemi yang diperkirakan semakin merebak lagi, biarlah kasih-Mu yang menjadi pengayom kebijaksanaan, sumber kebaikan. Bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, gereja, dan lembaga-lembaga agama, para medis, dan semua komponen bangsa dan negara ini menggapai hidup damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami haturkan agar kebaikan nyata bagi kehidupan bersama. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan belajar seperti Hana yang mewujudkan kesetiaan tidak hanya dalam ibadah, doa dan puasa, tetapi juga melakukan sabda Tuhan agar kehendak Tuhan nyata bagi kehidupan dunia, dengan tetap membawa berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.